Ada 2 korban lagi yang sudah mengadukan ke rumah sakit dan nanti akan kita lakukan pemeriksaan juga. Saudara, Polda Jawa Barat menahan seorang peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Universitas Padjadjaran Unpad atas dugaan perkosaan terhadap anggota keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Polisi sudah menetapkan dokter itu sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rohmawan mengatakan modus tersangka melakukan pengecekan darah pada korban. Hendra menyebut korban dibawa ke ruangan tertentu. Setelah itu, pelaku membius dan memerkosa korban. Baik, rekan-rekan, kita mulai saja ya. Universitas Padjadjaran berhentikan mahasiswa pendidikan spesialis prodi anestesi yang menjadi pelaku dugaan pemerkosaan terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Rektor Unpad Arif S. Kartasasmita mengatakan pelaku sudah tidak tercatat sebagai mahasiswa dan tidak lagi bisa berkegiatan di kampus maupun di rumah sakit. Universitas Padjadjaran juga berkoordinasi dengan RSHS dan juga polisi agar korban mendapat keadilan. Unpad juga akan melakukan pengawasan lebih ketat di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun non-spesialis, agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana, sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di Unpad yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindak pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan berlaku. Kasus dugaan perkosaan oleh residen anestesi PPDS terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada 18 Maret 2025 tengah malam. Kejadiannya berawal saat korban sedang menunggu pasien yang dirawat. Saat itu pasien membutuhkan darah. Pelaku menawarkan bantuan kepada korban agar cepat prosesnya dengan mengecek apakah darah korban cocok dengan pasien. Korban kemudian dibawa ke lantai 7, gedung baru yang masih kosong. Pelaku meminta korban untuk mengganti pakaian pasien untuk diambil tindakan. Pelaku diduga memasukkan obat bius dan memerkosa korban. Saat sadar, korban kaget serta merasakan sakit. Korban dan keluarga kemudian melaporkan kejadian ini ke polisi. Polisi menyebut sudah ditangkap dan ditahan sejak 23 Maret 2025. Saudara, seorang residen anestesi program pendidikan dokter spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran diduga melakukan pemerkosaan terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Polisi sudah menangkap pelakunya dan apa saja keterangan yang sudah dikumpulkan polisi sampai saat ini kita tanyakan kepada Kombes Surawan, Direktur Reserse Kriminal Umum Dirkrimum Polda Jawa Barat. Selamat petang. Pak Dir, saya mungkin ingin bertanya, ini saat ini keterangan yang sudah diberikan oleh pelaku sudah sejauh mana? Jadi keterangan yang sudah diberikan oleh pelaku bahwa hasil keterangan pelaku mengakui semua perbuatannya, menerangkan apa yang dia lakukan, dari mulai dia membawa korban ke lantai 7 sampai dengan dia mengantar kembali korban ke keluarganya. Kemudian melakukan perkosaan juga di ruang lantai 7 gedung baru, di mana korban saat itu memberikan obat bius kepada pelaku memberikan obat bius kepada korban sehingga korban tidak sadarkan diri. Artinya obat yang dimiliki oleh pelaku adalah yang berasal dari rumah sakit tersebut ya, Pak Kombes Surawan? Ya. Ya benar, karena yang bersangkutan merupakan dokter residen sehingga dia membawa obat-obatan yang memang digunakan untuk praktek oleh yang bersangkutan. Dari pemeriksaan sementara, apakah sudah diketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku ini sudah direncanakan sebelumnya?
tindakan dilakukan oleh pelaku ini memang sudah direncanakan, jadi dia memang sengaja mencari korban untuk dilakukan perkosaan, sehingga memang pelaku ini sudah sengaja merencanakan perbuatannya begitu, Mbak. Artinya korban yang merupakan keluarga dari salah satu pasien ini memang sudah dijadikan target, seperti itu? Mungkin kebetulan saja, tapi kalau dia merencanakan perbuatan seperti ini, memang dia selalu merencanakan perbuatan seperti ini. Dari hasil keterangan rumah sakit juga memang ada 2 korban lagi yang nanti akan kita minta keterangan. Ada 2 korban lagi yang datang ke polisi atau seperti apa? Boleh kembali ditegaskan, Pak Kombes? Kebetulan dari rumah sakit sendiri sudah buka hotline terhadap peristiwa ini, Mbak. Jadi hasil keterangan dari rumah sakit, ada 2 korban lagi yang sudah mengadukan ke rumah sakit dan nanti akan kita lakukan pemeriksaan juga. Kedua korban lainnya ini apakah sama-sama berasal dari keluarga pasien yang sama atau berasal dari keluarga pasien lainnya atau berasal dari mana, Pak Kombes Surawan? Kalau 2 korban ini kebetulan yang bersangkutan pasien, jadi peristiwanya berbeda dengan peristiwa yang sedang kita tangani, dan itu memang waktunya juga berbeda dengan waktu yang kejadian kita tangani sekarang. Kapan itu untuk peristiwa ini terjadi dari 2 korban lainnya ini? Nanti kita belum mendapatkan keterangan. Kalau sudah kita mendapatkan keterangan, nanti kita akan sampaikan kembali. Kalau modusnya apakah digunakan modus yang sama terhadap semua korban ini? Ya, rata-rata modusnya sama, jadi dengan dalih mengambil sampel darah ataupun mengambil sampel DNA dan sebagainya, kemudian korban dibawa ke tempat yang sama, ke lokasi yang sama, kemudian diberikan obat bius, setelah itu dilakukan pemerkosaan terhadap para korban. Kalau pelaku sendiri sudah berapa lama bertugas di RSHS ini, Pak Kombes, berdasarkan informasi yang didapat? Pelaku baru, karena kebetulan dia adalah mahasiswa salah satu perguruan tinggi, kemudian juga melakukan praktek, dan saat ini sudah semester 2, sehingga dia belum begitu lama juga dia mulai sebagai mahasiswa kedokteran, residen. Jadi dia baru juga praktek di rumah sakit itu. Saat pelaku melancarkan modus dan juga tindakannya terhadap para korbannya, apakah ada saksi, perawat, atau dokter lainnya, atau seperti apa? Sejauh ini tidak ada saksi yang menyaksikan perbuatan tersebut, ya. Jadi dia melakukan sendiri, kemudian tidak diketahui oleh teman-teman maupun pegawai lain di rumah sakit tersebut. Kalau disimpulkan ataupun informasi yang Anda terima dari Universitas Padjadjaran sendiri, background dari pelaku ini seperti apa, Pak Kombes Surawan? Jadi background pelaku ini dia merupakan mahasiswa kedokteran yang mengambil spesialis anestesi kedokteran, dan saat ini sedang praktek di Rumah Sakit Hasan Sadikin, karena di sana memang digunakan untuk pendidikan juga di rumah sakit tersebut. Sempat ada catatan kejahatan Dari selama ia berkuliah atau bagaimana? Kelainan, ya. Bagaimana? Boleh diulangi? Sejauh dia berkuliah tidak ada catatan jadi sejauh dia berkuliah tidak ada perilaku yang menyimpang maupun tidak ada catatan kriminal terhadap yang bersangkutan nih, Mbak. Dari tim sendiri, apa yang sudah didapat selain barang bukti? Apakah ada bukti-bukti lainnya dan juga sudah berapa saksi yang diperiksa? Saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi, kemudian barang bukti yang kita dapat, baik itu hasil swab dari alat vital korban, kemudian hasil penyitaan terhadap alat kontrasepsi maupun DNA korban, saat ini sedang kita lakukan uji DNA untuk kesesuaian daripada DNA, baik itu yang berada di tubuh korban maupun yang dimiliki oleh pelaku. Kalau bentuk tanggung jawab baik dari rumah sakit ataupun kalau dari pihak universitas sudah melakukan pemecatan terhadap mahasiswa tersebut, lalu sudah adakah tanggung jawab dari RSHS terhadap korban khususnya?
Sejauh ini RSAS memang bertanggung jawab terhadap korban, memberikan terapi psikologi dan sebagainya supaya tidak menderita trauma secara psikologis. Di samping itu juga dari RSAS sejauh ini sudah membuka hotline pengaduan manakala ada korban-korban lain yang menjadi korban daripada pelaku. Oke, jadi artinya kami konfirmasi kembali hingga saat ini sudah ada 3 korban yang melapor terkait dugaan perkosaan dan juga pembiusan ya, Pak Surawan. Ancaman hukumannya singkat saja. Ya. Jadi ancaman hukuman terhadap pelaku adalah 12 tahun penjara sebagaimana pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual. Baik, terima kasih Kombes Surawan, Direktur Reserse Kriminal Umum Dirkrimum Polda Jawa Barat. Kami nantikan kembali informasi lainnya dari Anda nanti.